lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia akan mengangkatmu. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau malam ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang di rumah mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena kami percaya melalui renungan firman maka jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing imannya dikuatkan dalam menghadapi situasi pandemi corona. Biarlah firman inilah yang memberikan jawaban dalam doa jemaat Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu agar firman ini boleh benar-benar masuk dalam kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kita akan bertemu dalam
kisah seorang yang bernama Yosua. Kita akan baca dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kata yang bernama tawar hati. Sebab itu jemaat Tuhan, dalam situasi dan keadaan dunia yang tidak menentu, banyak di antara jemaat Tuhan yang hatinya lagi tawar, ya, dengan situasi yang sulit, tidak punya gairah hidup, cari pekerjaan sulit, pandemi corona, semakin banyak masalah yang muncul dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai seorang pengusaha, hari-hari ini mereka juga mengalami keadaan keuangan yang sulit. Situasi pasar letih, lesu, lelah, loyo. Apalagi dengan diberlakukan PSBB, hampir di seluruh kota-kota besar ada jam malam, di mana biasanya anak-anak muda nongkrong di kafe. Sekarang ini tidak ada lagi tempat untuk nongkrong, karena jam 8 sudah ditutup jalan. Nah, itulah yang membuat situasi dan keadaan dunia semakin hari semakin sulit, sehingga banyak orang-orang yang hatinya lagi tawar. Sebab itu firman Tuhan menyatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lagi hati kita ini menjadi tawar. Jangan lagi kita ini menjadi kecut. Jadi Tuhan itu memberikan semangat hidup bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi keadaan dan situasi yang tidak menentu. Berbicara tentang tawar hati. Tawar hati itu adalah seseorang yang tidak punya semangat hidup. Tawar hati itu adalah orang yang putus asa, tidak punya gairah. Urip kok tambah sulit, tambah sorong. Tidak punya semangat hidup. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada waktu Yosua diperintahkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, dan ketika 10 peminta itu melihat kondisi dan keadaan tanah perjanjian, orang yang tinggal di sana dengan perawakan yang besar, gagah perkasa, kami seperti belalang kecil, nggak sebanding dengan orang-orang yang tinggal di sana. Tetapi ketika Yosua dia percaya kepada firman Tuhan, dia yakin bahwa Yosua dia bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, sekalipun orang yang tinggal di sana itu gede-gede perawakannya dan perkasa dan gagah perkasa. Tetapi Yosua optimis, dan akhirnya
Yosua dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, satu perjuangan Yosua yang luar biasa. Dia tidak melihat situasi dan keadaan pada saat itu, tapi dia pegang janji firman Tuhan. Yosua hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dia yakin akan janji Tuhan. Jadi selama Yosua dia masuk dekat Kanaan, tanah yang dijanjikan, Yosua ini punya satu keyakinan iman. Dia percaya dengan iman bahwa Yosua dia bisa mengalahkan orang-orang yang tinggal di Kanaan, sekalipun menurut akal pikiran sehat nggak mampu dia melawan orang-orang raksasa. Tetapi karena Yosua ini percaya kepada janji firman Tuhan, dia tetap punya optimis dan semangat hidup. Dia tidak lagi tawar hati melihat perawakan orang-orang yang tinggal di sana gagah perkasa. Dia tidak kecut hatinya. Tetapi Yosua dengan semangat perjuangannya, akhirnya Yosua dia bisa masuk di tanah Kanaan. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak tawar hati. Yang pertama adalah berjalan dengan iman. Ketika Yosua dia berjalan dengan iman, coba kita baca dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Yosua 1 ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman ini menunjukkan keyakinan Yosua bahwa ketika dia berjalan dengan iman, dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Nah, ini satu keyakinan iman Yosua. Ketika dia melangkahkan kakinya untuk berjalan menuju ke Kanaan, Yosua ini dengan yakin dan percaya. Dia percaya setiap telapak kaki yang aku injakkan itu akan kuberikan kepadamu. Berarti apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Jemaat Tuhan yang kekasih, nampaknya kita sulit untuk bisa menerima. Kenapa? Karena secara kasat mata Yosua ini tahu bahwa negeri yang dijanjikan, yang penuh dengan susu dan madu, diduduki oleh orang-orang raksasa yang menurut pikiran secara manusia Yosua tidak mampu melawan orang-orang raksasa. Tetapi dengan iman dan percaya, Yosua ini melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Setiap telapak kaki yang kamu injakkan di tanah itu akan kuberikan kepadamu. Ini satu tindakan iman yang dikerjakan Yosua. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena apa yang dikerjakan itu belum kelihatan nyata. Kita lihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam
Coba dibuka tadi. Yang pertama tadi. Yang ada 3 bagian tadi. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini satu tindakan iman yang luar biasa, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, tindakan iman yang dikerjakan Yosua itu belum kelihatan nyata buktinya bahwa Yosua bisa masuk di tanah Kanaan. Tapi karena Yosua ini percaya kepada Tuhan, sekalipun secara kasat mata belum kelihatan, tapi Yosua yakin. Dia selalu memimpikan, membayangkan yang tidak kelihatan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang nyata. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi kan belum terjadi. Dan merupakan bukti dari segala sesuatu yang nyata. Jadi tindakan iman yang dikerjakan Yosua ini menunjukkan bahwa apa yang Yosua kerjakan dengan langkah yang pasti, dia akan melihat jalan yang Tuhan tunjukkan. Sebab itu yang kedua dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam Yosua 1 ayat 6 dikatakan, Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ini bukan sesuatu impian, tapi kenyataan yang terjadi. Ketika Yosua dia melihat sebuah pemandangan yang secara manusia tidak mungkin terjadi, tetapi Yosua yakin dan percaya. Sebab itu dikatakan di dalam ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika Yosua melakukan segala sesuatu tindakan dengan tindakan iman, maka yang terjadi adalah sesuatu spektakuler yang terjadi. Bukan dengan hati yang tidak punya semangat, bukan dengan hati yang cemas, bukan dengan tawar hati, tetapi dia melangkah dengan langkah yang pasti, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena pada saat dia berjalan, ada satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yosua, sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang raksasa. Kekuatan itulah yang membuktikan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Yosua itu bukan dari kekuatan pribadi Yosua, tetapi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebab itu jemaat Tuhan jangan tawar hati dalam menghadapi keadaan yang sulit. Biarlah
sekalipun engkau berada di rumah, malam hari ini semua persoalan yang kau hadapi Tuhan sudah selesaikan. Percayalah, pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kau hadapi. Dan malam ini adalah malam jalan keluar yang Tuhan berikan. Malam kemenangan yang Tuhan berikan. Kekuatan dan keteguhan hati yang Tuhan jadikan itu terjadi dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak lagi putus asa. Engkau tidak kecut. Engkau tidak tawar hati. Tapi hidupmu berubah. Ada satu perubahan dalam hidup. Ketika kau bertemu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupmu dipenuhi dengan gairah. Ada satu perubahan wajah yang ceria. Dan malam hari ini kelihatan wajah-wajah jemaat Tuhan berubah dari wajah yang ceria. Dan mujizat itu terjadi ketika engkau yakin dan percaya. Saya yakin jemaat Tuhan akan mengalami perubahan. Ada pemulihan terjadi. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Masa depanmu ditunjukkan nyata. Dan itulah yang menjadikan satu impian dalam hidup jemaat Tuhan. Malam ini akan terjadi restorasi. Keluarga-keluarga akan dipulihkan Tuhan. Usaha pekerjaan saudara akan dipulihkan Tuhan. Pekerjaan menjadi sukses dan berhasil. Sehingga dunia boleh melihat keajaiban demi keajaiban terjadi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertata dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah memimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Renungan firman ini berjalan dengan baik. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang menguatkan iman dan hati jemaatku, supaya jemaatku tidak tawar hati. Mereka boleh berjalan dengan iman kepada Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru, keteguhan hati, dan mereka mendapatkan jalan keluar. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayalah pada malam hari ini. Kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan akan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya.